Istilah box office diberikan buat film-film populer yang berhasil mencetak keuntungan. Keuntungan di sini tentunya dilihat dari pendapatan yang jauh lebih besar dari budget, ya. Akan tetapi, dalam industri perfilman Hollywood, banyak juga ternyata yang enggak mencetak keuntungan. Sepanjang 2019 ada banyak banget film Hollywood keren yang tayang di bioskop. Gak sedikit yang diproduksi dengan biaya gila-gilaan. Sayangnya gak semua film-film mahal ini berhasil mencetak box office. Meski begitu menjanjikan, tapi film-film ini tak bisa menutupi biaya produksi yang besar. Yuk tengok 3 film berbiaya besar Hollywood yang tetap gagal mencetak box office sepanjang 2019 berikut ini. Film bergenre fiksi noir thriller yang akan membuat kalian ikut berpikir dan mencari tahu teka-teki di dalamnya. Film Serenity diproduksi dan disutradarai oleh Stephen Knight. Film ini diperankan oleh Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke, dan lainnya. Film ini menceritakan tentang Baker Deal, Matthew McConaughey, seorang kapten kapal nelayan. Baker tinggal di sebuah pulau yang tenang yaitu Pulau Plymouth. Kehidupannya yang tenang seketika hancur ketika tiba-tiba mantan istrinya Karen, Anne Hathaway, datang menemuinya untuk meminta bantuan dengan putus asa. Karen meminta bantuan Dale untuk menyelamatkan dirinya dan putra mereka Patrick yang masih kecil dengan menyingkirkan suami barunya Frank, Jason Clarke, yang kejam. Karen meminta Dale untuk mengajak Frank ke laut dan melemparkannya ke hiu hingga mati. Pada akhirnya Dale mencoba untuk membantu Karen dan demi menyelamatkan putranya agar mendapat keadilan. Namun, baik dari segi kritik maupun komersial tetap tak tertolong. Dari modal 25 juta dolar Amerika, sekitar 347,8 miliar rupiah. Serenity hanya mampu mencetak 14,4 juta dolar Amerika, sekitar 200 miliar rupiah. Film Hellboy 2019 menceritakan tentang karakter Hellboy, David Harbour, yang terperangkap di antara dunia supranatural dan dunia manusia, yang akan bertempur dengan penyihir jahat untuk balas dendam. Melansir dari Lionsgate, Hellboy telah kembali dengan semangat yang membara. Hellboy akan bertemu debut Queen Nimue, Milla Jovovich, seorang penyihir kuno yang berniat membalas pengkhianatan di masa lalu. Dalam pertemuannya dengan Nimue, dia terjebak dalam bentrokan antara dunia supranatural dan dunia manusia. Sekarang Hellboy sangat bersikeras untuk menghentikan Nimue tanpa harus menghancurkan dunia. Hellboy 2019 kabarnya akan berbeda dan memiliki alur cerita yang lebih baik dibanding Hellboy 2. Hal ini dikarenakan sang penulis Mike Mignola cukup terlibat banyak dalam penulisan cerita. Dikutip dari Deadline, Mignola memberi alasan mengapa judulnya finalnya hanya Hellboy, karena bagi Mignola, ini adalah Hellboy yang baru, disutradarai oleh orang baru, pemeran utama diperankan oleh bintang baru, alur kisah juga baru. Secara tidak langsung ini adalah Hellboy baru yang baru dilahirkan kembali. Sayangnya, walau sudah menggunakan bintang top dan menghabiskan 50 juta dolar Amerika, sekitar 695 miliar rupiah, Hellboy 2019 hanya bisa mengeruk 44,6 juta dolar Amerika, sekitar 620 miliar rupiah. Sinopsi The Kid Who Will Be King bercerita tentang seorang anak bernama Alex yang pemimpin pasukan melawan Morgana usai menemukan pedang Raja Arthur. Alex seperti anak pada umumnya dengan rutinitas sekolah dan bermain.
Ia tak menyangka bakal menjadi seorang ksatria. Kisahnya menjadi pemimpin pasukan bermula saat menemukan pedang kuno milik Raja Arthur, Excalibur. Dilansir dari sinopsis IMDb, Alex Asbenserkis harus bersatu dengan teman dan musuh-musuhnya di sekolah untuk melawan makhluk aneh yang bermunculan usai ia mencabut pedang Raja Arthur yang tertancap di sebuah batu. Ia juga bekerja sama dengan penyihir legendaris bernama Merlin Stewart untuk menghadapi Morgana yang jahat, Ferguson. Dengan mempertaruhkan masa depan, Alex diharuskan menjadi pemimpin hebat yang tidak pernah diimpikannya. Kisah Alex ini bakal hadir di bioskop tanah air mulai tanggal 23 Januari tahun 2019 dalam film The Kid Who Will Be King. Film berdurasi sekitar 132 menit menampilkan plot cerita yang menegangkan dengan berbagai animation effects yang indah. The Kid Who Will Be King bakal memperkenalkan beberapa pemain baru dalam dunia Hollywood, seperti Louis Asbenserkis, Dean Chaumo, Tom Taylor, Rihanna Doris, dan Angus Imri. Sedangkan co-star Rebecca Ferguson dan Patrick Stewart adalah selebriti yang telah dikenal dengan film-filmnya. Film petualangan fantasi ini tampak begitu menarik, namun di luar dugaan harus menderita kerugian besar. Meski mendapat review apik dari pengamat film, The Kid Who Will Be King tetap gak bisa mendatangkan banyak pemasukan. Dari modal awal 59 juta dolar Amerika, sekitar 820 miliar rupiah, film ini hanya mampu mendulang 32,1 juta dolar Amerika, atau sekitar 446,5 miliar rupiah.